Tes 1 2 3. Suara saya sudah terdengar dengan jelas ya, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara kelas pajak ya, melalui Zoom bersama KPP Pratama Jambi Pelayangan. Untuk tema kali ini kita akan membahas mengenai PMK 120 tahun 2023. PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2023. Saya akan mencoba membukanya dengan pantun ya. Jemput doi ke Tangerang, pulangnya mampir ke Gandaria. Usia sudah semakin matang, masa masih belum punya rumah juga? Ini ya, semoga PMK-nya menjadi solusi ya bagi audiens audiens yang mungkin ya itu rumahnya harus semoga bisa segera terbangun dan segera lunas cicilannya. Hidung mampet berisi lendir, bersin-bersin kaki terkilir. Terima kasih telah berkenan hadir. Semoga rezeki terus mengalir. Di sini sudah saya lihat ya ada beberapa audiens yang datang di kelas pajak kali ini. Sudah ada 16 partisipan. Saya MC pada kelas pajak hari ini. Nama saya Adi menjadi MC dan kita akan menyambut narasumber kita pada hari ini. Ada dua penyuluh ya dari KPP Pratama Jambi Pelayangan, yakni ada tiga, nambah satu lagi ya, karena memang topiknya cukup menantang ya. Jadi ada tiga audiens. Yang pertama ada Pak Dasir, Pak Muhammad Dasir. Selamat pagi Pak Dasir. Boleh dicek sound suaranya? Pagi, Oke. pagi Pak Adi. Oke, cerah sekali Pak Dasir pada pagi hari ini. Selanjutnya kita juga ada Pak Andi Victora. Boleh dicek sound Pak Andi Victora? Cek. Nah, itu Pak Andi. Sepertinya nanti kurang keras, nanti dicek lagi ya Pak Andi ya. Oke. Lalu juga ada backup yang terakhir ini untuk spesialis menjawab pertanyaan-pertanyaan ya sepertinya ya. Selamat pagi Pak Ki Agus Abdul Rahman. Ya, selamat pagi Pak Adi, Bang Adi. Wah, luar biasa Pak Ki Agus sudah siap sepertinya ya ingin memaparkan. Tapi untuk pemaparan untuk pertama kali akan dipandu oleh Pak Dasir dan Pak Andi. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu mungkin dari teman-teman yang sudah bergabung. Saya lihat di sini ada Pak Ahmad D. Frizal, Pak Ibnu, ada juga Aipun, ada juga Bu Maria, ada Bu Mary, ada Bu Ratana, Bu Utami, ada Pak Indra juga, dan Pak Yudarmai. Nanti mungkin akan masuk juga ya beberapa teman kita yang mungkin belum join. Tidak perlu berpanjang lebar supaya tadi pantunnya ya, udah usia semakin matang, masa masih belum punya rumah juga, biar cepat segera punya rumah, langsung saja kepada Pak Dasir dan Pak Andi Victora. Mungkin Pak Dasir dulu ya. Oke, Pak Dasir dulu, silahkan kepada Pak Dasir untuk memaparkan materinya. Nanti untuk rekan-rekan yang sudah join pada pagi hari ini, izin mengingatkan untuk mengisi absensi ya Bapak Ibu ya, supaya terrecord dengan baik penyuluhan pada pagi hari ini. Silahkan mengisi absensi. Dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan nanti setelah sesi pemaparan nanti ada silahkan mengajukan pertanyaan. Kita akan mengutamakan yang raise hand maupun yang ngomong secara langsung. Tapi apabila Bapak Ibu ingin menanyakannya melalui chat, ya dipersilahkan juga. Tapi kita sekarang akan memaparkan materi, nanti juga ada contoh-contohnya. Uh, Tidak perlu berpanjang lebar kepada Pak Muhammad Dasir, dipersilahkan. Terima kasih. Cek. Terima kasih Pak Adi. Mana? Oke, terima kasih atas kesempatannya, pembukaan yang luar biasa dari Pak Adi dengan pantun-pantunnya yang tentunya ada yang tergugah ya. Maksudnya kalau sudah menyangkut umur,
ya umur berapa kita harus punya rumah, kan harusnya di planning gitu kan. Pas apa yang disampaikan Pak Adi tadi, umur semakin apa tadi, semakin menua Pak Adi ya, tapi rumah belum punya gitu ya. Semakin matang. Oh, semakin matang gitu. Dan jangan sampai kematangan nanti belum punya rumah gitu. Bapak Ibu yang saya banggakan, terima kasih sudah bergabung di acara kelas pajak lebih tepatnya ya, karena mungkin kegiatan seperti ini akan rutin dilaksanakan dengan tema yang berbeda, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan juga wawasan, mungkin juga skill ya buat para Bapak Ibu konsultan, wajib pajak atau praktisi perpajakan ya. Diharapkan nanti setelah mengikuti kelas pajak ini paling tidak sudah memiliki pengetahuan yang lebih banyak sedikit lah dibanding yang lainnya terkait tema yang disampaikan. Saya belum ucapkan salam ya. Baik, sebagai pembuka saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebagai ucapan syukur, mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah masih diberikan kesehatan hingga pada hari ini, dan kita masih bisa melaksanakan atau melakukan hal-hal yang positif di kehidupan kita, dan semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini semoga menjadi ibadah bagi kita semua. Baik, untuk tidak memperpanjang kata-kata pembukaan, saya ditugaskan sebagai pemateri di awal ya terkait dengan PMK 120 tahun 2023, yang mana ini juga sebagai bentuk komitmen pemerintah, di mana di tahun sebelumnya di 2022 ada juga PMK 6 tahun 2022 yang mengatur hal yang sama ya. Tapi periodenya dibedakan. Kalau di PMK 6 2022 itu juga mengatur terkait insentif DTP PPN atas rumah tapak dan rumah susun yang dimulai 1 Januari sampai September 2022. Untuk yang kali ini secara masa pajak yang ditanggung itu lebih singkat, namun untuk periode serah terimanya atau berlakunya insentif ini lumayan lama, yaitu 1 November 2023 hingga 31 Desember 2024 ya. Nanti seperti apa detailnya sebentar lagi akan kita sampaikan dan kita bahas bersama-sama. Saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Oke. Kelihatannya Pak Di ya. Sudah tertampil dengan jelas, Pak. Silakan. Oke, terima kasih. Tema kita pada kegiatan kelas pajak pada hari ini yaitu PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2023. Artinya PPN DTP ya, PPN ditanggung pemerintah. Dengan nomor PMK-nya PMK 120 tahun 2023. Tentunya ketika kita bicara masalah insentif DTP atau ditanggung pemerintah, ada syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh para wajib pajak. Kita lanjut. Latar belakang diterbitkannya PMK ini tentunya semua bertujuan baik ya buat rakyat Indonesia. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana di sini dijelaskan untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika perekonomian global, maka perlu diberikan dukungan pemerintah terhadap sektor industri perumahan. Kita sama-sama tahu bahwa jumlah rakyat Indonesia itu kan udah menyentuh angka 270-an juta ya. Jadi dari 270 juta itu tentunya perlu sekali
yang namanya tempat tinggal, ya, baik itu yang tentunya kita sebut sebagai rumah. Nah, rumah ini tentunya harganya bervariasi tergantung dengan model dan ukurannya. Dan juga lapisan masyarakat juga kan macam-macam. Jadi eh, insentif ini tentunya akan menyasar kelompok-kelompok tertentu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin tidak semuanya bisa memanfaatkannya. Kemudian latar belakang kedua yaitu wujud dukungan pemerintah untuk mewujudkan dukungan pemerintah bagi sektor industri perumahan tersebut guna meningkatkan daya beli masyarakat. Ini jelas sekali ya. Tujuannya guna membantu masyarakat yang tadinya mungkin daya belinya kurang memadai karena yang namanya pembelian rumah itu ada namanya PPN yang harus ditanggung oleh konsumen. Nah, dengan adanya PMK ini mudah-mudahan bisa memberikan sedikit keringanan bagi para konsumen yang akan memiliki rumah. Kita lanjut. Sesuai dengan sasaran yang dinyatakan dalam PMK 120 yaitu rumah tapak dan rumah susun, ada baiknya kita terlebih dahulu memahami ya pengertian dari masing-masing apa itu rumah tapak dan rumah susun. Rumah tapak kalau menurut PMK 120 2023 sudah dijelaskan secara gamblang ya di pasal 2 bahwa rumah tapak adalah merupakan bangunan gedung ya, bangunan gedung berupa rumah tinggal atau rumah deret baik bertingkat maupun tidak bertingkat, termasuk bangunan tempat tinggal yang sebagian dipergunakan sebagai toko atau kantor. Kalau di kita cek Masuk ya? cek satu. Cek. Sudah Pak, ada suaranya Pak. Saya lanjutkan. Rumah tapak ya, masih di rumah tapak. Jadi kalau kita bicara rumah tapak, yang dipersyaratkan di sini merupakan bangunan gedung ya Bapak Ibu. Bagaimana kalau bangunannya misalnya semi permanen atau papan, ya tentunya tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi rumah tapak ini ya biasanya kalau di Jambi kita lihat di perumahan-perumahan ya misalnya kayak Puri Mayang ya, terus kayak Argentina Residen dan lain-lainnya itu termasuk rumah tapak. Dan juga di sini termasuk juga ruko dan rukan, yaitu rumah toko ataupun rumah kantor. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian pengertian dari rumah susun sendiri, kalau kita membaca di PMK 120, itu kita tidak temukan pengertiannya secara langsung, namun saya coba tadi mencari dari sumbernya langsung, yaitu dari Peraturan Menteri Perumahan Rakyat, ya nomor 21 tahun 2011. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Tentunya kalau kita bicara rumah susun itu di Jambi sepertinya belum ada ya Pak Adi ya, rumah susun nih. Masih disusun, belum ada. Masih disusun. Kalau di Palembang, kota terdekat sudah ada dari dulu. Nah, gitu. Ya. Jadi rumah susun ini termasuk juga apartemen ya Bapak Ibu. Jadi
Saya juga tadi coba mencari juga apakah apartemen ini masuk dalam kriteria rumah susun. Ya, termasuk seperti itu. Oke, kita lanjut. Di PMK 120 2023, pokok pengaturannya meliputi ya PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun. Sudah dijelaskan tadi apa itu pengertian dari rumah tapak dan satuan rumah susun. Di bawahnya termasuk ruko atau rumah toko dan rukan atau rumah kantor. Yang penyerahan terjadi pada saat ditandatanganinya akta jual beli atau ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas. Ya, jadi jelas di sini penyerahannya terjadi pada saat sudah ditandatangani akta jual beli ini dan juga ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas. Yang dilakukan di hadapan notaris tentunya ya, serta dilakukan penyerahan hak secara nyata yang dibuktikan dengan berita acara serah terima atau BAST sejak 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya, ada akta jual beli, ada BAST, ya di mana penyerahan haknya secara nyata dibuktikan dengan berita acara serah terima, ya yang dilakukan sejak 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024. Jadi setahun lebih ini. Di mana nanti BAST ini dibagi dua, ya, dua periode di mana itu nanti menentukan apakah PPN-nya itu ditanggung 100% atau 50%. Fasilitas ini, ya, fasilitas PPN DTP ini diberikan untuk masa pajak November 2023 sampai dengan Desember 2023. Ada sedikit keterlambatan untuk penerbitan PMK-nya sendiri. Kalau kita membaca di bagian akhir dari PMK itu sendiri, PMK ditandatangani pada tanggal 21 November 2023. Ya. Sedangkan kita sosialisasi hari ini pada tanggal 13 Desember 2023. Ya. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada dari Bapak Ibu ada bisa memanfaatkan PMK 120 ini. Syarat yang lain ya, berita acara serah terima wajib didaftarkan di aplikasi Sikumbang pada akhir bulan berikutnya setelah dilakukan serah terima. Jadi ketika BAST-nya ini sudah terbit, misalnya terbit di bulan Desember, ya, maka BAST ini atau berita acara serah terima ini wajib didaftarkan di aplikasi Sikumbang, ya, itu paling lambat 31 Januari 2024. Ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya tidak didaftarkan di aplikasi Sikumbang maka tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan. Kita lanjut. Nah ini saya coba tampilkan wujud atau penampakan dari aplikasi Sikumbang ya yang milik Tapera ya. Jadi di alamatnya sikumbang.tapera.go.id. Nah di sini ini adalah penampakannya aplikasinya ya. Kemudian masih di pokok pengaturan, kriteria rumah tapak dan atau rumah susun yang diberikan fasilitas, yang pertama memiliki kode identitas rumah. Ya, pasti kalau dari developer atau pengembang, setiap unit rumah pasti memiliki kode identitas tersendiri ya. Kemudian memiliki harga jual maksimal 5 miliar rupiah. Oke, kalau dari nilainya tentunya ini termasuk rumah yang kelas premium lah ya. Kemudian diserahkan secara fisik paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Oke. Kemudian merupakan rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni. Jadi kalau rumah second tidak masuk dalam persyaratan atau kriteria ya Bapak Ibu. Jadi benar-benar rumah baru ya. Kemudian diberikan maksimal 1 unit rumah tapak per unit
hunian rumah susun untuk 1 orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Ini nanti dasarnya atau yang menjadi patokannya adalah NIK Bapak Ibu. Ya, tentunya nanti yang memiliki data itu jelas dari pihak pengembang atau developer. Itu kriteria rumah tapak yang dapat diberikan fasilitas. Masih di pokok pengaturan, ya. Pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah diberikan hanya untuk DPP sampai dengan 2 miliar. Meskipun kalau kita lihat di sini memiliki harga jual maksimal 5 miliar, namun yang ditanggung DPP-nya itu hanya sampai dengan 2 miliar. Nah, besaran PPN DTP itu sendiri ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah 100%, ini diberikan berdasarkan berita acara serah terima yang dilakukan mulai dari 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024. Ya. Jadi ketika berita acara serah terima ini dilakukan di periode 1 November 2023 sampai 30 Juni 2024, maka dia berhak mendapatkan PPN DTP sebesar 100%. Sisanya untuk penyerahan BSTP atau berita acara serah terima yang dilakukan mulai 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 itu hanya mendapatkan setengahnya atau 50%. Jadi nanti Bapak Ibu yang memang melakukan transaksi pembelian rumah ya agar dicek kembali kira-kira ini saya berhak mendapatkan fasilitas PPN DTP atau tidak. Kalaupun dapat saya masuk kelompok yang mana? Ya, gitu. Kemudian ada keterangan di bawahnya, apabila telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan paling cepat 1 September 2023, maka PPN ditanggung pemerintah diberikan hanya atas PPN yang terutang atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan di bulan November dan Desember saja. Jadi Bapak Ibu, PPN DTP ini hanya diberikan untuk masa November dan Desember saja. Jadi kalau saya pribadi kemarin membayangkan, wah lumayan ini kalau misalnya setahun dapat DTP gitu kan. Ternyata yang dikasih hanya untuk masa November dan Desember 2023. 2 bulan saja. Kita lanjut. Kemudian masih di pokok pengaturan. Ini kewajiban dari pihak penjual atau pengusaha kena pajak, atau dari kalau di lapangan sih kita seringnya ketemu dengan pihak developer atau pengembang. Ya, kewajiban dari pihak developer atau pengembang selaku pihak penjual yaitu membuat faktur pajak ya untuk PPN DTP 100%, di mana berita acara serah terima itu dilakukan di 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, maka untuk harga jual sampai dengan 2 miliar wajib membuat 2 faktur pajak dengan kode 07. Ya, ini 07 PPN terutang tidak dipungut ya Pak Momon ya. Dengan DPP masing-masing 50% dari harga jual ditanggung pemerintah. Ya. Mohon diperhatikan ini khusus untuk pihak penjual. Untuk harga jual sampai dengan 2 miliar wajib membuat 2 faktur pajak dengan kode 07 dengan DPP atau dasar pengenaan pajak masing-masing 50% dari harga jual ditanggung pemerintah. Kemudian apabila harganya lebih dari 2 miliar, maka ada ketentuan. Harga jual lebih dari 2 miliar sampai dengan 5 miliar, wajib membuat 2 faktur pajak 07, ini untuk yang harga 2 miliar. Sisanya, berarti yang 3 miliar lagi, itu dibuatkan faktur pajak dengan 01 untuk bagian harga jual, ya 2 miliar tidak ditanggung pemerintah. Nah, kalau kita membaca sekilas, ataupun beberapa kali kita baca masih bingung, nanti ada contohnya banyak sekali yang mungkin bisa memberikan pemahaman bagi Bapak Ibu ya.
Kemudian masih di kewajiban penjual membuat faktur pajak, ya. Ini untuk PPN DTP di mana diberikan hanya 50% untuk periode berita acara serah terima itu untuk 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Kalau yang tadi kan 100% itu 1 November sampai 30 Juni 2024. Nah, ini sisanya berarti 1 Juli sampai 31 Desember 2024. Maka ada ketentuan bila harga jual sampai miliar wajib membuat faktur pajak 07 dengan DPP 50% dari harga jual ditanggung pemerintah dan faktur pajak 01 dengan DPP 50% dari harga jual tidak ditanggung pemerintah. Ya, jadi Bapak Ibu, ini pasal nanti kita lihat dengan contoh kasusnya ya, seperti apa. Kemudian apabila harga jual lebih dari 2 miliar sampai dengan 5 miliar, untuk bagian harga jual sampai dengan 2 miliar, membuat faktur pajak 07 dengan DPP 50% dari harga jual ditanggung pemerintah. Kemudian faktur pajak 01 dengan DPP 50% dari harga jual tidak ditanggung pemerintah. Oke, nanti kita lihat contohnya juga. Nah, kemudian untuk bagian harga jual lebih dari 2 miliar, maka wajib dibuatkan faktur pajak 01 dengan DPP bagian harga lebih dari 2 miliar tidak ditanggung pemerintah. Oke. Bingung ya Bapak Ibu ya? Ya, sama sih sebenarnya. Ini tampilan faktur pajaknya. Tapi ini ada nanti pembedanya ya Bapak Ibu ya. Harus mencantumkan keterangan PPN ditanggung pemerintah ya eksekusi PMK nomor 120 tahun 2023. Ini tentunya sudah disediakan di aplikasi e-fakturnya ya, sudah ada. Oke, jadi contohnya untuk pihak pembeli ya, untuk pihak pembeli wajib mencantumkan NPWP atau NIK pembeli. Oke, kalau tidak ada NPWP atau NIK maka tidak bisa atau tidak berhak mendapatkan insentif ini. Kemudian mencantumkan kode identitas rumah pada kolom nama barang. Oke, seperti persyaratan yang dijelaskan di awal tadi, salah satu persyaratannya adalah satu bangunan itu memiliki kode identitas sendiri. Ya, jika tidak sesuai dengan ketentuan di faktur pajaknya maka tidak dapat diberikan insentif DTP, PPN DTP maksudnya. Kemudian mencantumkan keterangan PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK nomor 120 tahun 2023. Kemudian kewajiban dari pihak penjual, dalam hal ini pengembang atau developer, membuat laporan realisasi PPN DTP, ya, faktur pajak dilaporkan dalam SPT masa PPN. Ini dijelaskan di PMK 120, pembetulan, ya, jika ada pembetulan untuk masa pajak November dan Desember 2023 itu paling lambat pembetulan disampaikan 31 Januari 2025. Ya. Jadi lewat dari situ pembetulan maka tidak dianggap sebagai PPN DTP atau tidak berhak memperoleh PPN DTP atau ditanggung pemerintah. Kemudian masih di pokok pengaturan. Jadi tadi kita bicara apa saja sih persyaratan atau hal-hal yang bisa kita mendapatkan fasilitas PPN DTP. Nah, kali ini kita berbicara mengenai hal yang di mana Bapak Ibu nanti tidak berhak untuk memperoleh fasilitas PPN DTP. Nah, kalau di sini dijelaskan, tidak mendapatkan fasilitas PPN DTP jika yang pertama, objek yang diserahkan bukan rumah tapak atau rumah susun sebagaimana dimaksud pada pasal 2, pasal 3, dan pasal 4. Kemudian dilakukan pembayaran atau uang muka sebelum 1 September 2023. Nanti ada contohnya Bapak Ibu ya. Ada contohnya yang mendapat fasilitas, ada juga contohnya yang tidak mendapat fasilitas. Tentunya dengan memperhatikan
Kapan pertama kali si pembeli ini melakukan transaksi atau pembayaran baik itu uang muka maupun cicilan atau angsuran. Kemudian yang ketiga, penyerahannya sebelum 1 November 2023 atau setelah 31 Desember 2024 ya ini. Kalau di undang-undangnya ini kayak nanti ada multitafsir, tapi ini 2024 ya Bapak Ibu. Kemudian dipindah tangankan dalam jangka waktu 1 tahun sejak penyerahan. Nah ini hati-hati nanti, mungkin nanti di antara Bapak Ibu yang sudah mendapatkan fasilitas DTV ini, namun tiba-tiba ternyata belum 1 tahun rumah itu dijual karena mungkin alasan yang mendesak rumah itu dijual. Nah itu otomatis Bapak Ibu yang membeli rumah tadi yang belum 1 tahun dijual rumahnya harus menanggung atau mengganti PPN yang ditanggung pemerintah tadi. Tentunya nanti ini si pihak developernya yang menagih ke Bapak Ibu selaku konsumen. Kemudian tidak menggunakan faktur pajak sesuai ketentuan. Oke. Tidak melaporkan laporan realisasi. Nah ini hati-hati buat pengembang atau developer. Sudah enak nih bikin faktur pajak, wah udah banyak nih yang konsumennya memperoleh fasilitas PPN DTP. Lupa ngelapor. Gagal Pak jadinya. Jadi kasihan konsumennya kan. Kemudian tidak mendaftarkan BAST di Sikumbang. Nah, jadi semua BAST yang terbit ini harus didaftarkan di aplikasi Sikumbang. Seperti itu. Jika tidak didaftarkan ya tidak bisa memperoleh fasilitas itu. Kemudian berbicara timeline fasilitas PPNDTP 100%. Nah, ini sama-sama bisa kita lihat ya Bapak Ibu ya. Di sini yang menjadi acuan adalah tanggal pembayaran. Ini ada periode 1 September, Oktober, November, Desember, dan sini 30 Juni. Jika pembayaran ya dilakukan paling cepat itu 1 September, ya, berarti ada September, Oktober. Di sini kalau di diagramnya ini ada 4 bulan ya, 1 September, Oktober, November, dan 31 Desember. Jadi dari 4 bulan ini yang memperoleh fasilitas hanya di bulan November dan Desember. Bagaimana untuk pembayaran September dan Oktober? Ya, PPN tidak ditanggung pemerintah. Karena jelas di PMK ini yang ditanggung itu hanya masa November dan Desember. Dan itu dibagi 2 kelompok ya, seperti di awal tadi dijelaskan, ada PPN DTP 100% itu untuk BAST yang terbit ya untuk periode 1 November 2023 hingga 30 Juni 2024 berhak mendapatkan PPN 100%, DTP 100% ya. Sisanya PPN DTP hanya 50%. Ya, jadi yang kuning ini adalah periodenya. Periode yang ditanggung oleh pemerintah PPN. Kemudian untuk yang kedua, untuk BAST yang terbit untuk periode 1 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024 itu hanya memperoleh PPN DTP 50%. Ya, Bapak Ibu nanti bisa ngecek ini berkasan di rumah ya. Saya ini kira-kira bisa nggak sih dapat DTP ini? Ya, nanti koordinasi juga dengan pihak pengembangnya atau developernya. Nah, kita masuk ke contoh kasus ya Bapak Ibu. Nomor 1, Ibu Dira melakukan pembelian rumah tapak seharga 1 miliar rupiah ke PT AB. Dibayar 4 kali masing-masing sebesar 250 juta dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Desember 2023. Rumah diserah terimakan bulan Juni 2024. Nah, dari contoh kasus itu bisa dibikin timeline-nya. Ya, si Ibu Dira dia mulai bayar 1 September ini. Berarti kan dibagi masing-masing dibagi 4 kali dari harga 1 miliar ya Bapak Ibu. 1 September dia bayar 250 juta. Bulan Oktober dia bayar 250 juta. Jelas ini
tidak ditanggung oleh pemerintah PPN-nya. Kemudian untuk sisa 2 bulan yang terakhir, yaitu bulan November dan Desember, ini Ibu Dira berhak mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah. Tapi apakah dia 100% atau 50%? Itu kita melihat di bulan serah terimanya atau BAST-nya. Ya. Jadi karena Ibu Dira ini BAST-nya ini di bulan Juni 2024, maka Ibu Dira ini berhak memperoleh PPN DTP 100%. Oke. Ya. Di sini ada keterangannya apa yang harus dilakukan oleh pihak penjual. Ya jelas ya, September Oktober jelas tidak mendapatkan PPN DTP dan ini kode fakturnya 01 yang jelas. Tapi yang bulan November dan Desember kode fakturnya tersendiri. Kita lihat untuk yang bulan November sebelah kiri, pihak developer atau pengembang wajib membuat 2 faktur pajak atau dua lembar, 2 buah. Membuat 2 faktur pajak deh gitu. Membuat 2 faktur pajak dengan kode 07 dengan DPP 50% dari 250 juta. Maka 50% dari 250 juta itu adalah 125 juta. Kemudian DPP itu dikalikan dengan tarif PPN saat ini yaitu 11%. Maka akan diperoleh PPN terutang yang ditanggung pemerintah untuk masing-masing faktur pajak itu adalah 13.750.000 ya. Jadi 13.750.000 ini satu faktur ya Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan kewajiban dari pihak pengembang membuat 2 faktur. Jadi dibuat 2 faktur dengan masing-masing isinya seperti ini. Ya, jadi satu faktur memperoleh PPN DTP 13.750. Kalau dikali 2 ya sekitar 27 jutaan ya Bapak Ibu. 27.500. Kan lumayan. Ya. Kemudian mencantumkan kode identitas rumah di nama barang dan keterangan PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK 120 tahun 2023 seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi di faktur pajaknya harus juga sesuai dengan ketentuan isinya. Harus diisi kode identitas dari rumah yang diperjualbelikan tersebut. Dan juga harus ada cap atau stempel ya atau keterangan PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK 120 2023. Kemudian melaporkan 2 faktur pajak tersebut pada SPT PPN masa November 2023. Nah, pelaporan ini sebagai bentuk pelaporan realisasi ya Bapak Ibu. Nah, seandainya faktur pajak ini sudah dibuat tapi tidak dilaporkan, maka otomatis gugur PPN DTP-nya. Oke. Kemudian kita geser ke tengah. Berdasarkan contoh kasus, jadi BAST-nya ini diserah terimakan ya, diserah terimakan ini di bulan Juni 2024. Maka si pihak pengembang atau developer wajib mendaftarkan BAST di aplikasi Sikumbang paling lambat akhir bulan berikutnya yaitu 31 Juli 2024. Jelas ya Bapak Ibu, ini adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi agar konsumen memperoleh fasilitas DTP. Ini masih ada waktu, ini sekarang tanggal 3 masih ada lah waktu untuk promo sih sebenarnya untuk para pihak pengembang. Ayo Bapak Ibu silakan ambil rumah dengan harga sekian, mumpung ada PPN ditanggung pemerintah sekian. Itu lumayan. Kemudian kita geser ke kanan untuk faktur pajak di bulan Desembernya seperti apa? Ya. Yang pertama, membuat 2 faktur pajak 07 dengan DPP 50% dari 250 juta, ya 50% dari 250 juta itu adalah 125 juta. PPN-nya tentunya 125 juta dikali 11%, maka ketemu 13.750. Ini adalah PPN DTP untuk satu faktur, sedangkan kan ini harus membuat 2 faktur. Jadi
Dua faktur isinya sama, ya, halnya sama, dan PPN-nya itu 13.750.000. Kemudian mencantumkan kode identitas, kemudian juga melaporkan dua faktur pajak tersebut pada SPT masa PPN Desember 2023. Jadi pada dasarnya sama Bapak Ibu, karena ini 2 bulan ini si Ibu Dira memperoleh fasilitas PPN ditanggung pemerintah 100%. Hanya saja yang lainnya harus diperhatikan, BST-nya harus didaftarkan, kemudian di faktur pajaknya harus diisi lengkap kode identitas rumahnya, dikasih keterangan atau cap, ya. Kemudian faktur pajak tersebut harus dilaporkan di SPT masa November maupun di Desember 2023. Oke, itu contoh kasus nomor 1. Kita contoh kasus nomor 2. Ini banyak ini soalnya Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan bisa Bapak Ibu mengerti ya. Yang nomor 2, Bapak Andri membeli rumah toko atau ruko pada Gria seharga pada PT Gria, maksudnya seharga 2 miliar rupiah. Dibayar 10 kali dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan September 2024. Ya, jadi startnya dia pembayarannya dari Desember 2023 ya. Finish di September 2024. Ruko tersebut diserah terimakan pada bulan September 2024. Nah, kalau dilihat dari BAST-nya atau serah terimanya ini masuk ke fasilitas CTP yang 50% ya Bapak Ibu ya. Karena kalau yang periode pertama itu sampai dengan 30 Juni 2024 ya. Oke, kita lihat timeline-nya. Pembayaran pertama dilakukan pada bulan Desember 2023. Kan kenapa kok 200 juta? Karena harganya 2 miliar dibagi 10 kali. Ya, ini harusnya soalnya ini dibagi 10 kali ini dengan besaran sama ya untuk masing-masing bulannya harusnya gitu. Nah, dia pembayarannya 10 kali ya, asumsinya sebulannya 200 juta ya Bapak Ibu. Ini dilakukan di Desember 2023. Sedangkan BAST-nya 2024. Coba kalau BAST-nya ini 30 Juni 2024, maka Bapak ini dapat 100%. Karena BAST-nya ini September 2024, maka PPN-nya hanya mendapatkan 50%. Kewajiban lain, ya, karena BAST-nya terbit di September ini, maka wajib didaftarkan di aplikasi Sekumbang, itu paling lambat 31 Oktober 2024, jelas ya, sesuai ketentuan. Lalu apa yang dilakukan oleh pihak pengembang atau developer untuk yang soal nomor 2 ini? Yang pertama, membuat faktur pajak 07 dengan DPP 50% dari 200 juta, yaitu 100 juta DPP-nya ya. Kemudian dikalikan dengan tarif PPN saat ini, tarif normalnya 11%, maka si Bapak Andri untuk pembayaran Desember 2023, beliau mendapatkan PPN DTP sebesar 50% atau 11 juta rupiah. Ya. Kemudian si pengembang membuat satu faktur pajak dengan kode 01 ya dengan DPP 50% dari 200 juta atau DPP-nya 100 juta, PPN-nya dikali dengan tarif saat ini yaitu 11%, maka PPN yang tidak ditanggung pemerintah dan wajib dipungut oleh PT Gria itu adalah 11 juta. Jadi jelas ya. Kalau yang di contoh 1, karena dia 100%, maka masing-masing transaksi dibikin 2 faktur. Nah, karena di sini BAST-nya ini diserahkan di September 2024, maka untuk pembayaran Desember itu hanya memperoleh 50%, di mana faktur pajaknya tetap dibikin 2, tapi beda kodenya. Yang pertama kodenya 07, yang kedua kodenya 01. Ya, jadi si pihak pengembangnya atau developernya harus pintar ini, pintar membaca situasi. Kalau nggak tahu situasi, jadinya nggak pintar nanti. Ya, Bapak Ibu. Kemudian kewajiban yang ketiga, mencantumkan kode identitas rumah di nama barang dan keterangan di PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK 120 2023. Ini jelas nih ya, sesuai dengan pasal-pasal yang ada di PMK 120.
Kemudian melaporkan faktur pajak tersebut pada SPT PPN masa Desember 2023 jelas. Jika tidak dilaporkan, maka dianggap belum menyampaikan laporan realisasi. Kalau tidak menyampaikan laporan realisasi, berarti tidak berhak mendapatkan PPN ditanggung pemerintah. Oke, itu contoh nomor 2. Sekarang contoh nomor 3 dari 100 contoh. Oke. Contoh nomor 3. Ibu Ayu membeli apartemen ke PT Propertindo Nusa seharga 700 juta. Wah, ini Ibu Ayu 700 juta ini. Cash tapi dia. Wih, sombong kali, Bu. Pada bulan Desember 2023. Apartemen rencananya diserah terimakan 30 Juni 2024. Nah, ya, jadi ada rencana diserah terimakan 30 Juni 2024. Mepet ini. Mepet untuk yang fasilitas 1, yang periode 1 ya. Namun tertunda dan akhirnya diserah terimakan pada 18 Oktober 2024. Oke, geser ya BAST-nya ya Bapak Ibu. Darinya tadi 30 Juni 2024 bergeser ke 18 Oktober 2024 atau di bulan Oktober 2024. Selanjutnya, PT Propertindo Nusa telah membuat 2 faktur pajak 07 dengan DPP masing-masing sebesar 350 juta. Nah, ini contohnya luar biasa ini Bapak Ibu. Main geser-geser ini. Nah, kita lihat timeline-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi Ibu Ayu nih, namanya Ibu Ayu. Inisial AYU ya. Oke. Dia membeli apartemen. Terus dia bayarnya cash Bapak Ibu di bulan Desember. Oke, di sini 31 Desember ya. Oke, atau bulan Desember. Pembayarannya cash sebesar 700 juta. Nah, si ibu ini ya dengan pihak pengembang atau PT Propertindo dalam hal ini awalnya sama-sama sepakat akan diberikan BAST atau diterbitkan BAST itu paling lama 30 Juni 2024. Wah, senang nih Bu Ayu. Wah, saya kalau gitu bisa dong mendapatkan PPN DTP 100%. Ternyata namanya waktu terus berjalan ya Bapak Ibu ya, kita kan nggak tahu kan gitu. Tiba-tiba geser. Si PT Propertindo nih kayaknya lelet kerjanya gitu kan. Digeser lah. Jadi di bulan Oktober 2024. Nah, jadi Bu Ayu ini sedikit kecewa di kasus ini ya. Jadi yang dari tadinya 100% harusnya di PPN yang dia peroleh DTP-nya jadi 50%. Lalu bagaimana pembuatan fakturnya? Oke, sama-sama kita baca dan kita pahami ya Bapak Ibu. Di sini dibagi 2. Sebelah kiri ini sebelum BAST-nya geser atau di rencana awalnya BAST-nya itu 30 Juni 2024. Artinya dia berhak mendapatkan PPN DTP 100%. Membuat 2 faktur pajak 07 dengan DPP 50% dari 700 juta. Ya, maka PPN terutangnya untuk 1 faktur pajak itu adalah 38.500.000 ditanggung pemerintah. Ini normal nih. Ini dengan catatan BAST-nya rencana terbit di akhir 30 Juni 2024. Oke. Namun ketika BAST-nya geser dari Juni ke Oktober 2024, maka otomatis gugur nih 100% nih, jadi tinggal 50%. Maka si pihak Propertindo, dalam hal ini pengembangnya, wajib melakukan pembetulan salah satu dari faktur pajak 07 tersebut. Ya, jadi membetulkan salah satu faktur pajak 07 menjadi faktur pajak 01 dengan DPP 50% dari 700 juta. Jadi yang tadinya 38.500.000 ini untuk 2 faktur dirubah menjadi 38.500.000 ini untuk 1 faktur dan itu tidak ditanggung oleh pemerintah. Artinya Ibu Ayu ini hanya memperoleh 50% PPN DTP. Jelas ya Bapak Ibu ya contohnya ya. Ya kalau misalnya belum jelas nanti kita baca lagi sampai jelas. Kemudian keterangan yang lain mencantumkan kode identitas rumah di nama barang sama seperti yang tadi. Ya kode identitas harus dikasih keterangan dan harus dilaporkan SPT masa PPN-nya. Nah, ini tentunya
eh, ternyata misalnya yang ini yang pertama yang tadi faktur pajak yang udah dilapor, ya pihak Perpetindo harus pembetulan dan melaporkan lagi pembetulan itu. Ya, ini sebenarnya bukan membetulkan ya, penerbitan faktur pajak pengganti ya, Pak Momon ya. Kalau di aplikasi faktur itu faktur pajak pengganti. Karena di PPN tidak ada namanya pembetulan faktur pajak, adanya penggantian dan atau pembatalan. Oke. Contoh nomor 4. Nah, ini contohnya menarik juga. Ini tadinya kuning, sekarang merah. Nah, nomor 4. Saudari Binar membeli rumah kepada PT Tunas Perkasa seharga 1,2 miliar dengan tempo pembayaran 11 kali. Pembayaran pertama dilakukan bulan Juni 2023 sebesar 200 juta. Dan selanjutnya dilakukan pembayaran 100 juta pada setiap bulannya sampai dengan Mei 2024. Rumah tersebut diserah terimakan pada bulan Juni 2024. Oke, kita jangan melihat ke bawah dulu ya. Kita baca soalnya baik-baik. Nah, di sini disebutkan si Pak Binar ya beli rumah 1,2 miliar nih harganya ke developer Tunas Perkasa. Temponya 11 kali. Dia mulai bayar pertama itu Juni 2023 sebesar 200 juta. Artinya dari 1,2 tinggal sisa 1 miliar. Nah, itu nanti dibayar per bulan. Terus serah terimanya rencana akan terbit di Juni 2024. Kalau melihat BAST-nya harusnya dia memperoleh PPN DTP 100%. Tapi apakah pembayaran cicilan yang pertama kali itu memenuhi persyaratan? Kita lihat dulu. Oh, Juni 2023. Ternyata ini tidak memenuhi ketentuan. Coba kalau Pak Binar ini sabar dikit ya. Dia bayarnya di bulan September 2023. Dapat dia 100%. Pak Binar ini buru-buru. Jadi sayang sekali dia tidak memperoleh PPN DTP. Karena hanya karena dia bayaran di bulan Juni, maka kebelakangnya dia tidak mendapatkan fasilitas PPN DTP. Wah, kasihan Pak Binar ini. Mudah-mudahan rezekinya lancar ya Pak Umum Pak Binar ini ya. Amin. Amin. Oke, contoh ke-5. Nah, ini contoh ke-5 ini gimana kalau Pak Andi aja, tak? Oke, belum baca. Lanjutlah ya. Oke, kita lanjut contoh yang nomor 5. Ibu Tisa membeli rumah ready stock kepada PT Mega Podomoro. Wah, kalau selama ini Agung Podomoro, ini Mega Podomoro. Seharga 5 miliar, dibayar 5 kali mulai bulan November 2023 sampai Maret 2024. Rumah tersebut diserah terimakan pada bulan Maret 2024. Oke, BAST-nya oke. Ini kalau BAST-nya kita ngelihat harusnya dia memperoleh PPN DTP 100%. Oke, kita cek lagi. Ibu Tisa harganya 5 miliar, dibayar 5 kali, mulai bayarnya November. Berarti November Desember dia dapat fasilitas PPN. Apakah 100%? Iya, karena BAST-nya serahkan rencana adalah Maret 2024. Tapi kalau misalnya BAST-nya ini nanti geser lagi, apa misalnya diserahkan di bulan September, maka dia hanya mendapatkan 50%. Tapi di contoh ini BAST-nya Maret 2024 diberak 100%. Sama dengan contoh yang pertama kali. Jadi untuk bulan November dibikin dua faktur pajak masing-masing 50%, kemudian mencantumkan identitas dan dilaporkan. Di masa Desember juga 2 faktur pajak. Terus yang sisanya Pak Januari sampai Maret 2024 ya nggak dapat lah. Itu kan sesuai ketentuan cuma 2 bulan, November dan Desember 2023. Ya. Kemudian contoh kasus yang ke-6. Ini dari 100 ini Bapak Ibu. Untungnya ini kelas pajaknya online ya, jadi tidak menyediakan makan siang kita. Oke, nomor 6. Bapak Andrew membeli apartemen kepada PT AAP seharga 3 miliar. Oke, apartemen ya. Apartemen kan tadi masuk ke kategori rumah susun ya Bapak Ibu. Secara cash. Mantap Pak Andrew.
pada bulan Desember 2023, sedangkan apartemen diserah terimakan pada Juli 2024. Oke, dia bayar cash di bulan Desember, tapi sayangnya Pak Andri ini, nah ini kayaknya developernya ini yang agak lelet ini. Harusnya 30 Juni lah 2024 dia dapat 100%. Sayang kali ini dia hanya dapat PPN DTP 50%. Oke, nggak apa-apa. Persyaratannya atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengembang sama sih seperti yang tadi ya. Karena ini dia BAST-nya terbit di Juli 2024, jadi 2 faktur diterbitkan, yang satunya dapat fasilitas DTP, yang satunya tidak mendapatkan fasilitas DTP. Silakan nanti dicek ya, atau saya bacakan dulu. Dia cash 3 miliar, sedangkan yang ditanggung pemerintah itu hanya 2 miliar maksimal. Oke, kita cek dulu apa yang harus dilakukan si pihak pengembang. Yang pertama, membuat faktur pajak 01 untuk bagian yang tidak mendapat PPN DTP, yaitu 1 miliar. Jelas, karena maksimal yang ditanggung pemerintah adalah 2 miliar. Maka si pengembang di sini disuruh bikin dulu nih yang faktur pajak 01 yang 1 miliar. Oke, jelas di sini normal ya Bapak Ibu ya, PPN yang harus ditanggung adalah 110 juta. Kemudian membuat faktur pajak 07 dengan DPP 50% dari 2 miliar. Oke. Nih, terutang nih ya, ini 2 miliar ini termasuk yang DTP ya, tapi kita lihat dulu nih, dia dapat 50% atau 100%, ternyata kan 50% dapatnya. Jadi membuat faktur pajak 07 dengan DPP 50% dari 2 miliar, jadi DPP-nya jadi 1 miliar, dikali dengan tarif normal 11%. Maka PPN yang ditanggung pemerintah adalah hanya 110 juta. Kemudian membuat faktur pajak 01 dengan DPP 50% dari 2 miliar. Jadi PPN terutang menjadi 1 miliar dikali dengan 11%, maka PPN yang tidak ditanggung pemerintah dari DPP yang sesuai ketentuan itu adalah 110 juta. Waduh, ini mantap kali ini ya. Jadi satu masa bisa 3 faktur ya Kak Momon ya. Kemudian mencantumkan kode identitas sama seperti yang tadi dan juga melaporkan. Oke, itu nomor 6. Nomor 7, gas lah. Bapak Raizi membeli apartemen seharga 5 miliar kepada PT Home Salaras. Pembayaran dilakukan pada bulan Oktober 2023 sebesar 1,5 miliar. Jadi 5 miliar dikurang 1 miliar masih berapa Mas Edi? 3,5 miliar. Kemudian November dia bayar lagi 2 miliar, sisanya 1,5 dibayar pada saat penyerahan apartemen. Oke. So, kalau BAST-nya masuk ke 100%, tapi apakah persyaratan yang lain memenuhi? Kita cek dulu. Oktober dia tidak berhak mendapatkan PPN DTP. November dia bayar 2 miliar. Oke, 2 miliar dapat ya 100%. Tinggal membuat 2 faktur pajak, kemudian mencantumkan identitas. Oke, yang untuk 31 Desember, dia karena sudah melebihi dari 2 miliar, maka tidak berhak mendapatkan PPN ditanggung pemerintah. Dan jangan lupa ya, untuk pihak pengembang atau developer wajib melaporkan faktur pajak tersebut ya sebagai salah satu persyaratan agar mendapatkan PPN DTP. Alhamdulillah selesai Kak Momon. Yes. Baik Bapak Ibu, ya semoga contoh yang ada 7 tadi bisa memberikan pemahaman ya. Jadi memang sebenarnya yang menjadi penentu di sini ya, ini garis besarnya saja. Yang pertama jelas yang diserahkan itu adalah rumah tapak dan atau rumah susun ya. Kemudian yang kedua, rumah itu baru. Dan yang ketiga,
satu nik hanya untuk satu rumah. Jadi tidak boleh nih satu nik tiba-tiba punya dua rumah. Ya di sini yang menguncinya sebenarnya adalah developer karena semua yang mengkolek data itu adalah pihak developer dan yang mendaftarkan juga pihak developer. Ya, kemudian ketika ingin memanfaatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah, yang berperan penting di sini adalah pihak developer juga. Ya, jadi artinya developer di sini mempunyai peran yang sangat penting dan juga tentunya dengan adanya PMK 120 ini itu bisa memberikan nilai tawar tersendiri kepada konsumen. Ya, mumpung lah masih ada sisa berapa hari ini ya buat para konsumen yang ingin memiliki rumah tapak atau rumah susun, boleh nih masih ada fasilitas PPN ditanggung pemerintah lumayan. Bisa 100%, bisa 50%. Nah, seperti itu. Lalu ada juga pertanyaan, Pak, gimana nih? Misalnya eh, sebelumnya saya udah menggunakan fasilitas PPN ditanggung pemerintah di tahun sebelumnya. Misalnya dia udah manfaatin ini eh, PMK 6 tadi 2022. Apakah saya masih bisa memanfaatkan fasilitas PPN DTP yang untuk PMK kali ini? Boleh, boleh. Ya, tapi diperhatikan juga nicknya apakah double atau enggak. Kalau double ya enggak boleh. Nah, gitu. Ya, jadi Bapak Ibu, seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman dari kantor pusat, bahwa fasilitas ini dari pihak KPP ya, paling enggak memberikan penjelasan yang apa ya, yang gampang dimengerti. Artinya kalau misalnya ada kasus atau ada permasalahan yang terjadi antara pihak developer dengan pihak konsumen, mohon diselesaikan secara tersendiri. Karena kalau kita mau memanfaatkan PPN DTP ini, pihak DJP hanya melihat apakah memenuhi syarat atau tidak. Ya, kalau misalnya ada pembayarannya harus paling cepat di September, kemudian BST-nya juga memenuhi. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi karena ada konflik antara konsumen dengan pihak developer, itu bukan menjadi masalah di kami ya Bapak Ibu ya. Ya kalau mau memanfaatkan silakan persyaratannya dipenuhi. Kalau misalnya ada permasalahan sehingga eh, kesempatan untuk memperoleh fasilitas DTP PPN itu gagal gara-gara tidak adanya kesepahaman antara pihak developer dengan pihak konsumen, yaitu silakan diselesaikan sendiri. Seperti itu ya. Jadi ini benar-benar fasilitas yang diberikan pemerintah di akhir tahun. Mudah-mudahan dapat meningkatkan daya beli dari para konsumen. Ya, seperti itu. Oke, dari saya cukup itu dulu. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran ya untuk fasilitas PPN DTP yang masa pajaknya yang ditanggung sangat singkat, hanya 2 bulan, November dan Desember. Dan jika ada pertanyaan, nanti akan kita bahas di sesi tanya jawab. Oke, saya kembalikan ke Bapak Adi. Terima kasih. Silakan Pak Adi. Terima kasih sekali atas paparan yang telah disampaikan oleh Pak Endasir ya. Dengan pengalaman kerja di KPP selama lebih dari 20 tahun memang terbukti ya paparan yang disampaikan oleh Pak Dasir tadi dari PMK yang banyak sekali pasal-pasalnya tapi diberikan oleh contoh. Tadi sekitar ada 7 contoh yang sudah disampaikan. Dengan pemanfaatan PMK 120 ya, memang dari PMK ini, pemberlakuan kebijakan ini memang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dalam dinamika perekonomian global melalui peningkatan daya beli properti oleh masyarakat. Nah, karena memang industri properti ini salah satu industri yang memiliki multiplier effect yang besar. Jadi, pemerintah berharap melalui insentif ini terjadi peningkatan aktivitas industri properti yang akan berdampak positif terhadap aktivitas ekonomi terkait lainnya. Nah, tadi Bapak Ibu sudah kami bantu share ya materi yang disampaikan oleh Pak Dasir tadi. Saya izin mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum mengisi registrasi maupun absensi, silahkan untuk mengisi terlebih dahulu melalui link yang sudah disampaikan melalui kolom chat.
Bagi yang sudah mengisi, kami ucapkan terima kasih. Nah, saat ini kita sudah memasuki ke sesi berikutnya ya, yakni sesi tanya jawab. Sekali lagi kami sampaikan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan bisa melalui raise hand atau melalui langsung ya, itu lebih diutamakan. Tapi apabila memang Bapak Ibu sekalian lebih berkehendak untuk mengetik aja ya di kolom chat juga tidak masalah. Nah, untuk saat ini sudah ada satu pertanyaan nih dari Pak Mimin untuk Pak atau Bu ini. Pak ya kayaknya ya, Pak Mimin atau apakah mau disampaikan secara langsung atau saya bantu bacakan? Malu dia. Mungkin saya bantu untuk membacakan ya. Oke, untuk di pertanyaannya di PMK 120 ada persyaratan satu NIK untuk satu rumah. Nah, tadi sudah disampaikan juga ya bahwa untuk persyaratan menggunakan PMK ini harus ada NPWP ataupun NIK tadi yang sudah tervalidasi. Jadi untuk satu NIK untuk satu rumah. Nah, pertanyaannya kalau berarti boleh suami dapat fasilitas istri, dapat fasilitas anak, dapat fasilitas. Nah, karena memang masing-masing orang ini ada NIK-nya masing-masing nih. Suaminya ada NIK, terus juga istri juga NIK, terus anaknya juga punya NIK. Nih sepertinya mau pisah rumah nih. Rumahnya mau satu-satu. Gitu Pak Dasir ya. Iya. Kalau kemudian dapat fasilitas, nah ini apakah masing-masing dapat fasilitas? Apakah seperti itu? Nah, terus juga kalau kemudian kalau kami di sisi developer, nah ini dari sisi developer gimana nih caranya tahu apakah NIK tersebut belum memanfaatkan insentif PPN di tempat lain? Nah, ini misalkan suaminya tadi beli di developer A, di developer B, mungkin maksudnya seperti itu ya. Nah, apakah mau memanfaatkan beberapa langsung beli dua rumah mungkin, membeliin rumah anaknya juga nih sepertinya. Nah, itu bagaimana nih? Pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Apakah langsung mau dijawab Ya, oleh narasumber Pak Dasir ataupun Pak Andi? Atau langsung kita hold dulu? kita jawab aja langsung. Oke, langsung dijawab sepertinya ya. Ya. Untuk itu kepada Bapak narasumber, ada pertanyaan tadi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Dari Mimin ya, ini bisa Mimin cowok, bisa Mimin cewek, kita nggak tahu. Ya, kalau biasanya dibacakan saja Kak, biasanya kalau kayak gitu cewek biasanya. Baik, pertanyaan pertama. Apakah jika si suami beli rumah dengan nik sendiri, istri beli rumah dengan nik sendiri, anak bisa beli juga dengan nik sendiri, apakah dapat fasilitas? Ya dapat, dapat. Karena kan ini menjadi patokan di sini adalah NIK-nya. NIK-nya nggak boleh, satu NIK nggak boleh memiliki mengajukan dua kali nih, ya. Jadi satu rumah pakai satu NIK, boleh Pak, ya boleh. Ya tapi tergantung nanti siapa yang mau beliin kan gitu. Kalau misalnya mau beli karena ada fasilitas PPN DTP ini dan rezeki lagi banyak, bisa beliin buat istri, NIK pakai NIK istri, nanti buat anak pakai NIK sendiri seperti itu. Kemudian kalau kami di sisi developer, gimana kami tahu NIK tersebut belum memanfaatkan insentif PPN di tempat lain? Jujur saja nih Pak Mimin atau Bu Mimin, DJP memberikan fasilitas ini berdasarkan data yang ada saat ini, ya. Ini jika ada NIK-nya double, suatu saat pasti akan ketahuan. Seperti itu. Karena apa? Karena kewajiban salah satu kewajiban dari developer adalah membuat faktur pajak, ya, di mana di pihak pembeli itu harus mencantumkan NIK. Sedangkan data yang ada di faktur pajak itu diolah oleh Direktorat Jenderal Pajak dan nanti data itu kan diolah ya, dan nanti akan disandingkan dari data seluruh Indonesia, nanti pasti ketemu akan ada double NIK. Dan jika itu ketahuan, maka konsekuensinya apa? PPN-nya harus dibayar. Seperti itu. Nah, itu kalau dari sisi kami ya, Pak Mimin ya. Tapi kami juga ini kurang paham nih nanti
apakah developer ini ketika mendaftarkan NIK itu di aplikasi Sikumbang, kan ada BST-nya tuh kalau mau dapat fasilitas. Apakah nanti ketika mengisi NIK di aplikasi Sikumbang itu, ketika kita masukkan NIK itu double, apakah akan muncul notifikasi double di situ? Ya mudah-mudahan aplikasinya, yang aplikasi Sikumbang tadi, mengcover untuk masalah double NIK tersebut. Sehingga double NIK bisa di-counter di awal ini, nggak muncul di kemudian hari ya kalau ada double seperti itu. Ya, begitu ya Pak Mimin atau Bu Mimin, terima kasih. Terima kasih sekali jawaban yang cukup jelas ya dari Pak Dasir. Jadi kalau misalkan masing-masing tadi anak-anaknya mau beli rumah masing-masing, aman-aman saja. Ataupun ketika developer menggunakan NIK yang sama tadi juga dimungkinkan bisa, cuma resikonya bisa itu tadi karena di kantor pajak juga ada pengawasannya ya Pak Dasir ya. Ya. Nah, untuk jawabannya bagaimana Pak Mimin atau Bu Mimin, apakah sudah cukup? Kalau memang sudah, kita mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dari Pak Ahmad Devrizal. Nah, untuk pertanyaan ini dalam izin PBG itu kalau nggak salah persetujuan bangunan gedung ya. Dalam izin persetujuan bangunan gedung, perumahan saya namanya kios 1 lantai. Nah, tadi memang ada ya yang diizinkan itu ada rumah tapak, juga rumah susun, termasuk juga ruko, rumah toko. Nah, apakah masuk ke dalam PNK 120? Nah, silakan untuk dijawab oleh Pak narasumber. Baik, untuk pertanyaan dari Pak Ahmad Devrizal, ya, dalam izin PBG, perumahan saya namanya kios 1 lantai, kios 1 lantai, apakah masuk ke dalam PMK 120? Iya, masuk. Selama itu bangunan gedung, ya itu masuk kelompok yang rumah tapak ya Bapak Ibu ya. Jadi rumah tapak itu ya rumah yang benar-benar bangunan itu menapak ke tanah. Kalau misalnya rumah susun kan itu bagian bawah saja nih menapak tanah, yang lainnya kan bertingkat-tingkat. Nah itu rumah susun. Kalau yang Pak Ahmad Devrizal ini itu masuk ke kios 1 lantai. Nah, tapi masalahnya kalau Bapak Ahmad Devrizal mau memanfaatkan fasilitas ini, kita cek dulu. Nah, Pak Devrizal ini kan kita bicara perumahan ya Pak ya. Kalau memang ini dalam komplek perumahan berarti ada namanya transaksi antara penjual dan pembeli dari developer ke konsumen. Artinya mekanisme untuk memperoleh PPNDTP PPNDTP ini terbuka lebar. Cuma kalau misalnya Bapak bikin rumah ini sendiri dan bukan termasuk kelompok perumahan ya tidak bisa. Jadi jawabannya iya masuk. Tinggal nanti mekanismenya untuk memperoleh PPNDTP-nya apakah persyaratan yang lain terpenuhi atau tidak, seperti itu. Ya. Oke. Oke, ini ada tanggapan lagi nih dari Bu Mimin nih. Yang tadi ya yang masih disampaikan ya, mungkin apakah Pak Momon mau menyampaikan? Nah, yang mengenai NIK yang double tadi. Kita takutnya PPN ditagihkan ke kami, biar aku aja, padahal biar aku. kami juga nggak mengetahui NIK tersebut sudah memanfaatkan atau belum. Terima kasih Kak atas jawabannya. Ya, baik. Boleh? Saya lanjutin ya yang Mimin tadi ya. Kita takutnya PPN ditagihkan ke kami. Padahal kami juga nggak mengetahui ini tersebut sudah memanfaatkan atau belum. Ini mohon maaf, kita takutnya kenapa ya Pak Mimin atau Bu Mimin ya? Kan kita beli rumah ke developer. Sedangkan persyaratannya salah satu rumah yang kita beli itu adalah rumah baru. Artinya rumah yang kita beli itu tidak boleh hasil dari pengalihan dari pihak sebelumnya, itu benar-benar rumah baru. Artinya kalau kita mau memanfaatkan itu kita ngasih nik ke pihak developer. Nik yang kita kasih kan nik kita. Sepertinya ini Pak Dasir, Pak Mimin ini dalam sisi developernya. Jadi khawatirnya gitu. NIK-nya dari konsumen ngakunya belum nih. Saya belum memanfaatkan, tapi dia juga beli juga di developer lain. Mungkin maksudnya seperti itu. Gitu. Apakah dari sisi developer bagaimana nih? Apakah tadi mengeluarkan DTP, tapi ternyata yang bersangkutan NIK-nya
Ada Oh iya double-double iya nih, iya iya. bagaimana nih? Ya, kan sudah saya jelaskan tadi Pak Mimin, kalau yang untuk PPN, untuk double nick itu sebenarnya bukan ranah kami, ya Pak Mimin. Nick itu bukan ranah kita. Jadi artinya kita memberikan fasilitas ini ya sesuai nick itu yang ada. Kalaupun nanti di kemudian hari double, ya resikonya ditanggung oleh pihak, bisa pihak konsumen, bisa pihak developer, ya. Jadi kami DCP tidak akan memverifikasi untuk saat ini ya, tidak akan memverifikasi apakah nick itu double atau tidak, ya, karena itu bukan ranah kami. Dan jika ada double, nanti di kemudian hari pasti akan ketahuan seperti itu, ya, Pak Mimin ya. Jadi saat ini kalau ketakutan ya mungkin itu wajar ya ada ketakutan. Tapi kalau dari kami DCP saat ini kami hanya akan memberikan fasilitas itu ketika nick-nya ada dan nyata-nyata saat ini nick itu tidak double. Tapi kalau double di selanjutnya ya akan ada konsekuensinya tersendiri. Demikian, Pak Mimin. Benar sekali ya dari Pak Dasir ya. Mungkin ini sesuai dengan filosofi perpajakan yang dianut di Indonesia ya, bahwa di Indonesia ini sistemnya adalah self assessment, menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan juga membayar sendiri. Ketika terjadi kesalahan-kesalahan itu tadi, tentu akan masuk ke mekanisme berikutnya, yakni mekanisme pengawasan dan juga mekanisme pemeriksaan. Jadi untuk baik dari developer juga jangan juga untuk NIK yang sudah jelas-jelas digunakan, sebaiknya tidak digunakan lagi. Juga konsumennya untuk melakukan pembelian juga untuk satu NIK tadi, untuk satu fasilitas. Berikutnya kita masuk ke pertanyaan dari Ibu Utami. Ibu Utami DX. DX-nya ini apa ini? NDX mungkin ya. Kemarin ada konser di Jambi. Kenapa untuk PPN dengan kode 07 dibuat 2 dengan DPP 50%, 50%? Kenapa kok dibikin 2 ya? 50%, 50% walaupun dibayarkan pada bulan November 2023 dan Desember 2023 di mana insentif DTP-nya 100%. Kenapa tidak langsung dibuat faktur pajak 07 DPP 100% Pak? Nah, ini terkait dengan pembuatan faktur tadi ya. Kenapa kok fakturnya dibikin 2, terus juga 50%, 50%. Nah, kenapa nggak langsung 100% gitu? Nah, mungkin di sini ada narasumber kita yang tersisa, ada 2 nih, Pak Andi Victora dan juga Pak Ki Agus Abdurrahman. Silahkan untuk langsung di hold dulu atau langsung dijawab ini, Pak. Silahkan bagi Pak narasumber. Oh, sedang persiapan ya? Oke. Sedang persiapan sepertinya, ngecek soundnya ya. Tes 1, 2, 3. Baik, apakah suara saya terdengar ya? Baik, mencoba menanggapi pertanyaan dari Ibu Utami ya, Ibu Utami DX. Kenapa untuk PPN kode 07 dibuat 2 dengan DPP 50% dan 50%? Ya, walaupun dibayarkan pada bulan November 2023 dan Desember 2023, di mana sebenarnya insentifnya kalau dilihat dia mendapatkan fasilitas DPN DTP 100%. Kenapa tidak dibuat langsung saja gitu satu faktur pajak ya? Jadi begini Bu Utami, jadi mungkin filosofinya ya saya juga sempat awalnya berpikir seperti itu ya. Kenapa tidak dibuat langsung saja satu faktur pajak ya dengan 07 langsung mendapatkan PPN DTP 100% seperti itu. Nah, tapi ternyata karena begini, karena ada jangka waktu pembagian BAST ini menjadi 2 periode ya. 2 periode dari sekarang sampai dengan Juni 2024 nanti itu mendapatkan 100% BAST-nya ya. Kemudian ketika BAST-nya itu Juli sampai dengan Desember 2024 mendapatkan 50%. Nah, itu kan ada perbedaan tarif PPN DTP yang ditanggung pemerintah. Jadi ini
saya mencoba memahaminya seperti ini. Jadi ini ada kemungkinan dibuat dua seperti ini untuk memudahkan ketika terjadi ada perubahan BAST. Jadi mungkin saja di awal nih pengembang komitmen untuk melakukan penyerahannya di bulan Maret atau misalnya bulan April ya 2024, sehingga dia mendapatkan PPNDTP 100% untuk masa November ataupun Desembernya. Nah, tetapi ternyata ketika dalam pelaksanaannya ya ada kemungkinan itu mundur nih, misalnya ya, ini kan sekedar contoh saja, ada kemungkinan mundur, misalnya baru dibuat BAST atau penyerahannya dilakukan di bulan September misalnya seperti itu. Nah, artinya tadi kembali kepada contoh kasus yang sudah dibuat oleh tadi pemateri, itu kan harusnya ada pembetulan kan, karena salah satu dari faktur pajak dibuat pembetulan karena seharusnya dia hanya mendapatkan PPNDTP-nya itu 50%. Nah, makanya di awal ini sudah diantisipasi dengan membuat dua faktur pajak, yang satu dua faktur pajak dengan nilai nominal 50%, dua-duanya kode 07. Nah, nanti ketika seandainya terjadi tadi ada keterlambatan dalam penyerahan, itu cukup satu faktur pajak yang diganti. Karena satunya tetap dengan kode 07 karena dia sudah mendapatkan karena dia mendapatkan DTP 50%, dan satunya lagi ya karena dia sudah ya hanya mendapatkan 50%. Sedangkan yang satunya tadi kan karena sudah dibuat faktur pajak dengan DTP, seharusnya dia tidak DTP. Makanya mungkin kita memahaminya seperti itu. Jadi untuk mempermudah kemungkinan terjadinya hal-hal yang mungkin terjadi pada saat penyerahan BAST itu. Jadi ini ketentuannya seperti itu. Jadi dibuat dua faktur pajak. Mungkin seperti itu, Bang Adi, untuk menjawab pertanyaan Bu Utami. Oke, cukup jelas ya Bu Utami DX tadi jawabannya dari Pak Ki Agus, bahwa untuk mengantisipasi tadi ya penyerahan BAST yang cukup waktunya masih lama nih, masih nanti bisa geser nih apakah BAST-nya masih menggunakan yang DTP 100% ataupun masih akan menggunakan tarif. Kalau lewat berarti tarifnya jadi 50%, berarti satunya tinggal diubah ya dari 07 ke 01, PPN-nya tinggal ditagihkan lagi seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya sepertinya sudah tidak ada ini. Bagaimana dengan Pak Narsum? Apakah akan dilanjutkan? Dilanjutkan. Oke, sepertinya sudah cukup ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin masih ada menyimpan pertanyaan-pertanyaan dan mungkin butuh lebih jelas lagi ya, atau lebih private lagi, mungkin butuh penjelasan lebih lanjut lagi, bisa juga hubungi kami di kanal hotline kami ya, di WhatsApp ya. Di nomornya mungkin bisa Ibu catat sekalian di 0852 6794 1199, 0852 6794 1199, atau saya tuliskan juga di kolom chat, mungkin bisa biar Bapak Ibu bisa ini ya mencatatnya ya. Itu layanan kami, cuma itu layanannya khusus bagi wajib pajak yang terdaftar di administrasi KPP Pratama Jambi Pelayangan ya. Untuk KPP Pratama Jambi Pelayangan, wilayah yang diadministrasikan di Kota Jambi itu ada di Jambi Selatan, Jambi Timur, terus juga Jelutung, ada juga Palmera, terus ada juga di Pelayangan. Nah, untuk di kabupaten kami juga mengadministrasikan di Kabupaten Batanghari. Untuk Kota Jambi, selain itu tadi berarti terdaftarnya di KPP Pratama Jambi Telanepura ya Bu ya. Untuk kantor kami ada yang di depan kehutanan, untuk yang di Telanepura itu ada yang di lorong SMP 7 lurus terus gitu. Nah, seperti tidak terasa ya Bapak Ibu, kita sudah 1,5 jam. Sekarang udah menunjukkan waktu 10.32. Sekitar 1,5 jam kita sudah menjalani kelas pajak di Zoom PMK 120. Goreng lauk ikan sepat, makannya di rumah Pak Mamat. Tahun depan 2024
semoga rumah segera didapat. Wih, mantap kali Pak Adi. Mentari senja telah tenggelam, Cakep. hujan turun mulai terjatuh. Heeh. Kami tutup Zoom dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kami mohon maaf atas segala kesalahan ucapan dan Terima kasih, Bapak Ibu. kami yang kurang pas. Mohon dimaafkan. Demikian. Terima kasih. Kami tutup. Mohon izin untuk terima kasih. Kasih. Terima kasih Bapak Sampai Ibu. jumpa lagi di kelas pajak berikutnya. Kasih izin di Alhamdulillah.